zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pada saat subuh pembangunan dan barisan safnya sama Pak Lurah, Pak Camat dan kami pun disebut tugasnya mengingat. Tapi kalau sudah tidak berubah, kami periksa. Kalau Pak Camat dengan Pak Lurah melakukan pembinaan, kalau kami pembinaan dan pengawasan. Jadi kuatkan dulu ke SDM-nya. Tapi saya apresiasi Pak Lurah, kantornya bersih, luas, ada ruang pelayanan, ada ruang informasi. Pertahankan bahwa jarang sekali ya kantor desa seluas ini jarang. Benar. Saya nonton kami bukan koordinasi desa 2017 jarang. Saya pernah di DPP kami bidang koordinasi ngurusin pencairan para kepala desa. Mungkin masih ingat ya yang pernah. Ingat ya. Kalau dia 2017. Buat saya, buat kepala desa, waktu saya di DPP sangat bersyukur. Kenapa? Saya itu SOP-nya kurang dari seminggu harus transfer dari BPKD ke rekening desa karena menggunakan aplikasi properti. Cukup sekali ketemu dengan saya. Para pertama Pak Taufik geser ke BPKD. Dapat Tuhan pinbu rekening itu kasih ke daerah ke rekening desa. Jangan salah. Nggak tahu sekarang apakah masih seminggu bisa transfer atau berminggu. Kalau sekarang, kalau dulu kan kasih daerah. Ya. Nah sekarang apakah itu cepat atau lambat tergantung tata kelola sumber daya manusia. Yang kedua itu adalah metode atau cara SOP regulasi juknis. Nah Pak Lurah nanti buat SOP tempel dengan SOP pelayanan KTP, SOP keterangan undang-undang kan ada ya. SOP itu perizinan segala macam. Buat SOP tempel. Standar operasional itu bagian daripada alat ukur kinerja kita semua. Siapa yang mengerjakan apa, dokumennya, dan berapa banyaknya. Misalnya SOP perizinan keterangan kematian. Berapa hari terbitnya yang kita kepala desa? Misalnya RT, Kadus, RT, RW masuk dokumennya ke kepala desa pelayanan. Diketik tanda oleh Pak Lurah, diserahkan lagi dari mulai pelaporan warga Kadus, RW, RT, Pak Lurah tanda sampai diserahkan berapa hari itu masuk dalam SOP. Jangan sampai begini. Ada laporan di RW RT 1, Kak, kami maaf ya, surat kematian seminggu can terbit. Itu cek RW berapa? Udah cek kami kan poin. Kan ini ya. Nanti lapor kamu terus bener. Ya kamu sahur dan sehari. Orang dan ayah. Tunggu bener hari orang umroh. Nah penjelasan itu harus disampaikan. Jangan sampai antara RT 1 dan RW gibah. Seluruh anak KRW kita membaca dengan sehari, tanpa kami mengkaitkan seminggu sudah keterangan meninggal dunia. Nah, kalau ada SOP itu ada yang menyampaikan dan proses. Ya. M ketiga ada money pengeluaran anggaran. Kita butuh anggaran dari ADD, DD, BHPND dan bantu provinsi. Laksanakan nanti secara teknis. Perencanaan anggaran. Pelaksanaan penetapan kepegawaian dan pelaporan itu fungsi dari manajemen itu. M keempat adalah material sarana prasarana. Ada laporan ke saya Pak di kantor desa Bangga, kantornya cuma 2 di lembaga detik kan, menunggu 2 minggu puskesmas. Anggarkan kalau laptop, kurang sarana kebersihan, babat buku, meja kursi, anggarkan. Ya, karena itu dukungan terhadap pelayanan kita kepada masyarakat. Yang kelima adalah maintenance pemeliharaan. Bocor belum dilanjutkan. Ya, keramik itu rusak belum diperbaiki, diganti. Cek segala macam. Nah, yang terakhir bahwa ini yang harus kita suka lupa. Minim waktu menjadi sesuatu. Yang ada wawasan demi masa, demi
di Inspektorat 6M ini yang harus kita pahami. Dan yang terakhir pada saat pembukaan ini Bintek, saya terima kasih Pak Jamal, Pak Jamal, nanti Pak Ali, Pak Irwan buat sertifikat penghargaan peserta Bintek ini nanti saya tanda tangan para desa sudah mengikuti Bintek tanda tangan saya. Itu Pak. Dan nanti beberapa camat hadir pada saat pembukaan. Itu menjadi evidence, menjadi barang bukti bahwa APBD di Desa Kadubala itu digunakan dengan akuntabel. Ada kegiatan Bintek dilaksanakan. Nah, sumbernya dari kan arahannya dari Pak Camat dibuka oleh Pak Gubernur. Outputnya nanti meningkatkan pemahaman pengetahuan di praktek supaya pelaksanaan APBD itu efektif, efisien dan akurat. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan kalau Pak Lurah siap untuk tahun depan kami usulkan nanti replika desa anti korupsi Kadubala karena di Banjar kan nanti kita sebanyak mungkin. Nanti yang mulai kan Inspektorat Banten. Siapa orang tahu penilaian yang rata-rata yang ada itu adalah website, ada nggak website? Website ada website. Ada ya, tapi dulu ada ya. Nah, jarang Bapak dari Kusuma. Coba diaktifkan lagi websitenya. Katanya BUMDes sudah jalan ya BUMDes ya. Di bidang perikanan, pertanian, perikanan, palawija. Nah, udah tuh tinggal websitenya aja. Kalau memang siap untuk tahun depan kita usulkan ke Inspektorat Provinsi Banten untuk dilakukan penilaian replika itu. Kalau di Desa Bandung juara aja misalkan nominasinya kuat, desa kita sama Tangerang. Oleh KPK nanti dinilai bisa juara Desa Bandung, banyak program kementerian di kita. Jalan rusak ada PU, listrik tidak ada PJU, ada Kementerian Perhubungan. Sanitasi Kamsimas ada PU. Pemberdayaan ada Kementerian Sosial dan sebagainya. Ya, kita harus bergerak. Saya yakin Banjar dekat ada di kabupaten. Beda dengan Cibitu jauh. Saya pernah jadi sektor Cibitu kepada itu semua. 2 hari sekali mati listrik. 2015 saya sektor Cibitu. Ngetik di kecamatan mati listrik. Saya harus pulang dari Cibitu ke Pandeglang. Nggak pergi di Pandeglang. Di Indonesia Pak, kalau pakai Pandeglang. Setelah 2025 saya tanya kemarin kesana saya ke Cibayu. Ada Cibitu sudah mati masih sama inspektur. Kata saya mengingatkan masa lalu. Karena saya nginep di sana ya, seperti anak kos. Saya pas Cibitu 2015-2017. Jadi kalau berangkat Senin subuh, bawa kasur, bawa bantal, bawa mediko, bawa beras, segala macam dibawa dalam mobil. Jumat sore pulang ke Pandeglang. Pada saat hari Rabu di sana, ngetik mati lampu, atau pulang ke Pandeglang. Kepring di Pandeglang. Itu perjuangan. Ada kan di desa ini seperti itu? Nggak ada kan? Nggak pernah mati listrik. Jadi tidak terganggu dengan yang mati, tapi tidak terganggu. Kalau di Cibitu itu, wah sekali mati listrik. Wah sekali. Kalau kekali itu jauh. Itu perjuangan kita supaya kita mengabdi kepada daerah itu setulus hati. Bapak dan Ibu, saya katakan pada kesempatan ini, mari kita bekerja itu untuk peraturan, bukan perasaan. Karena kalau kita bekerja menggunakan perasaan, peraturan pasti hilang. Tapi kalau kita bekerja menggunakan peraturan, rasa itu ada. Misalnya, kami dari inspektorat pada saat ditemukan ini sesuai ini kurang volume, kan dipanggil tuh. Ini kalau mau diperbaiki atau gimana? Memperbaiki, oke, kapan? Selesai. Jadi pakai peraturan atau pakai rasa. Tapi kalau pakai rasa, ima dulu ahli, mesti mana? Mungkin mau kapan KPK? Kapan aku BPK? Atau kapan KPK? Jadi kita bekerja itu pakai peraturan, baru pakai rasa. Jangan dibalik. Kalau bekerja pakai rasa, peraturan pasti dibalik. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Atau nuhun Pak Camat, Pak Lurah, karena ini sejarah masa saya SMP sering main di sini dari luar dari sini, Bedok, Banjar, Setawahan, Bedok, dan sebagainya. Mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.